Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan guru, UPTD SMP 1. Salam dan bahagia. Baik, pada kesempatan ini perkenalkan saya, rekan guru dari Bapak Ibu semua. Saya atas nama Ibu Yeni Kandi adalah calon guru penggerak angkatan 10. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi dengan materi budaya positif. Nah, teman-teman, saya sedikit menginformasikan bahwa saya berdiri di sini bukan karena saya itu punya kemampuan untuk lebih dari teman-teman, bukan karena pengetahuan untuk lebih dari teman-teman. Tapi ini merupakan materi yang saya dapat dari guru penggerak. Dan untuk itulah saya juga mau berbagi untuk kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya yang saat ini kita boleh duduk bersama-sama di sini. Baik, kita akan mulai dengan ini fasilitator dan pembimbing saya di CKP angkatan 10. Yang menjadi latar belakang dari materi saat ini yaitu budaya positif adalah kita melihat kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara ini beliau itu mengutamakan sekolah itu merupakan tanah atau wadah, sedangkan bibit itu adalah murid dan kita guru adalah petani. Jadi Bapak Ibu, jika kita mau agar bibit itu berkembang secara maksimal, maka pasti kita sebagai petani yang adalah guru, kita juga pasti akan merawat dengan memberi pupuk, pasti kita siram, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang ada pada bibit tanaman tersebut. Kemudian tujuan dari aksi nyata budaya positif pada saat ini bertujuan untuk di sekolah, kita semua warga sekolah, baik kita sebagai guru, baik kita sebagai murid, kita meyakini bahwa ada nilai-nilai untuk menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin positif yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa dan kegiatan ini, saya sudah meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyebarkan penanaman budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian yang kedua itu melalui materi yang akan kita belajar, kita juga akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Dan sangat bersyukur sekali karena kita di SMP 1 untuk budaya positif tentang keyakinan kelas itu di kelas itu rata-rata kita sudah membuat, dan memang ini apresiasi yang sangat baik untuk kita. Tolak ukur dari kegiatan ini atau dari keyakinan kelas itu pasti kita akan melakukan rencana perbaikan, kemudian menempatkan posisi kontrol manajer bagi kita guru, dan kemudian kita juga menerapkan segitiga restitusi, dan yang paling penting di sini adalah berkolaborasi. Semua program, semua hal kita mau buat, tetapi kalau tidak ada kolaborasi berarti tidak mungkin, karena satu orang guru tidak mungkin dia mampu melaksanakan lebih dari satu kegiatan. Yang berikut harapan ini harapan kita semua. Sekiranya budaya positif itu dapat tercipta di lingkungan sekolah kita, sehingga di sekolah terciptanya suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Dan ini harapan kita semua. Yang berikut kita masuk di materi budaya positif. Nah, sebelum saya mulai, teman-teman, adakah yang bisa bantu saya untuk memberikan sedikit pencerahan tentang ini budaya positif? Ya pastinya kalau positif itu hal-hal yang baik. Ada yang bisa berkomentar untuk mendukung materi kita pada pagi hari ini. Saya macam pertanyaan tematik begitu. Bisa ulang. Iya. Kira-kira yang kita pahami atau yang ada dalam benak kita itu
apakah budaya positif itu? Ya, baik dari Ibu Ati. Menurut saya budaya positif di sekolah itu sepertinya membuang sampah pada tempatnya, punya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan tadi, semacam sampah plastik ya, pada tempat sampah plastik sampai di daun-daun Ya, baik, terima kasih Ibu Ati. Ya, Ibu Lai. Itu dari saya. Budaya positif itu adalah salah satunya itu dapat kita waktu dan mentaati peraturan yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Ibu Damaris. Masih ada? Saya, Iya. dari saya mungkin budaya positif itu seperti anak-anak tidak boleh mengeluarkan kotor, tidak mengeluarkan yang begagu-begagu pakai nama-nama orang tua, itu tidak boleh. Baik. Ya, terima kasih Ibu Mary. Masih ada? Ya. Jadi betul sekali. Budaya positif itu seperti yang teman-teman sudah utarakan. Nanti dari budaya positif ini ada yang namanya keyakinan kelas. Di keyakinan kelas itu tadi poin-poin yang Bapak Mama sudah sebutkan itu akan masuk. Karena ketika kita membuat poin-poin yang menjadi kesepakatan untuk keyakinan kelas, di situ juga ada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam poin-poin kesepakatan itu. Baik, mari kita kasih apresiasi dulu untuk kita semua. Ya. Terima kasih, kita lanjut. Nah, konsep inti dari budaya positif yang pertama ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, segitiga restitusi, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, mari kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tadi beberapa teman sudah sebutkan nilai-nilai yang diyakini itu buang sampah pada tempatnya itu merupakan nilai tanggung jawab, kebersihan, tidak mengeluarkan kata-kata kotor itu moral. Kemudian yang disampaikan oleh Ibu Lai, datang tepat waktu itu positif, termasuk dalam nilai kebajikan positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Nah, kita juga nanti dalam budaya disiplin positif itu ada nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai yang kita yakini yang memiliki motivasi dari dalam. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, tidak perlu ada dorongan dari orang lain, tetapi dari dalam hati sendiri. Dan inilah yang akan bertahan untuk kita melakukan hal-hal yang positif. Yang berikut nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang pertama itu ada profil Pancasila. Profil Pancasila ini punya ini sebagai hukumnya. Tetapi tidak kalah penting juga jadi ada dua nilai yang ada. Ini ada dua nilai yang ada juga, ada toleransi, ada hormat, pokoknya dia dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan lain-lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Untuk tentang nilai-nilai kebajikan itu tidak terbatas pada apa yang ada di slide. Tetapi masih banyak yang perlu kita pelajari dan yang perlu kita kembangkan, bahkan kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, misalnya kita akan belajar di kelas, maka kalau kita rasa haus, pasti kita minum air dengan tujuan supaya kita bertahan hidup. Karena makan minum itu merupakan kebutuhan dasar dalam bertahan hidup. Nah, ini 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, otomatis rasa diterima, berbagi, kerjasama, menjadi kelompok, menjadi bagian dari kelompok.
Kerjasama tuh kasih sayang, dari kalau bentuk di sini misalnya ada di dalam kerjasama, berarti tentang kasih sayang, nilai kasih sayang tuh tidak ada dalam umum diri, kira-kira begitu. Tetapi di UPTD salah satu tidak, karena untuk masalah kerjasama dan kolaborasi ada di kita manajemen sekolah. Kemudian yang berikut penguasaan. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang berikut mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan ini sudah ada di kita semua. Kemudian yang berikutnya itu kesenangan. Kesenangan itu ada bermain, ada tertawa. Selama itu juga kesenangan. Ya baik, kita lanjut. Ini motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini nyaman atau aman untuk mendapatkan imbalan dengan diri dan lain untuk dari orang yang mereka ingin dan sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini sudah ada 3 poin. Tapi sahabat untuk memperkuat bahwa motivasi perilaku manusia itu sudah pada kita sendiri atau belum. Nah, ada satu pertanyaan yang kita akan ingin bahas bersama pada pagi hari ini. Pertanyaannya singkat saja dan ini juga terjadi di lingkungan pendidikan dan kita sudah lakukan semuanya. Nah, pertanyaannya, misalnya setiap paginya itu kita datang pagi, kita datang tidak terlambat waktu, kita datang sudah semua apa yang hal-hal yang tidak berkenan kita lakukan. Datang tepat waktu, tidak terlambat, tepat masuk kelas, kemudian kita pegang terhadap. Nah, kira-kira apa yang sehingga kita untuk dapat dipuji atau kayak dapat dipuji oleh teman-teman atau atasan ataukah ingin memotivasi. Jadi mungkin seperti pertanyaan yang motivasi itu adalah diri untuk tanpa memperoleh. Baik, terima kasih Ibu Yeni. Masih ada teman-temannya Ibu lain? Dan mungkin dari saya itu yang pertama harus datang dari dan yang kedua itu tidak dipuji oleh yang lain, kita merasa bahwa harus jalankan tugas dan di apa kepada bertambah. Itu hal itu sebenarnya tidak boleh terjadi, tetapi di situ jangan kita menanamkan itu dari diri sendiri dulu baru ke yang lain. Baik, terima kasih Ibu Rai. Masih ada? Masih ada. Iya, Bapak Yan. Kesadaran. Kesadarannya. Jadi tidak memang pandangan manusia itu beda-beda. Pertanyaan seperti ya saya datang pagi. Ada motivasi apa harus berbaur dengan anak kerja, bersihkan kan tugas anak-anak, tapi saya ikut kerja. Kuncinya ada di rasa bahwa dikerjakan adalah bagian yang harus tidak apa
kerja. Yang sama dengan bergantung terwujud dari apa yang dalam masih ada. Iya. Nah, kita kasih apresiasi dulu untuk kita semua. Nah, baik, terima kasih. Kedua, yaitu bersih kali dan demi excellent. Tetapi Bapak Ibu sudah sangat bagus dalam apa ya memaparkan atau memberikan jawaban. Kita semua motivasi ini. Jadi baik. Nah, mulai mengatakan kalau memang tugas kita kita terlambat dan guru menghimbau untuk anak-anak itu juga pas ya. Jadi kita adalah pilar yang terdepan mengajar anak-anak kita dan itu diri jangan ikut kita buat. Dari Bapak Yahya ada lain yang bahkan membuat kita terlambat hanya itu dari kita. Kalau dalam pikiran kita tidak tahu bahwa ini hari biasa terlambat, pasti kita akan terlambat. Tetapi kalau pagi-pagi, aduh saya harus cepat, datang cepat waktu karena anak-anak akan menunggu saya. Ya, jadi terima kasih banyak. Nah, datang terlambat itu kita adalah orang-orang pribadi yang menghargai waktu. Nah, yang pertama kita menghargai waktu supaya kita juga jangan termasuk dalam orang-orang yang korupsi waktu. Dan kemudian yang kedua, kita datang tepat waktu dan kita mau melakukan apa yang ada di lingkungan kita, misalnya kota kita membersihkan, itu berarti kita peduli terhadap orang lain, peduli. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi. Saya mau masih ada pribadi saya sering mendapat kelas. Yang ada hukuman. Kira-kira dari 3 poin ini, 3 hal besar yang ada ini, kita ada di bagian mana? Jujur, waktu saya belajar ini modul, aduh saya ini hati ini maksudnya kayak terpukul-pukul begitu, terkuat-kuat, aduh. Saya ada di, saya suka pakai ini, tetapi setelah saat ini betul materi yang baca. Hukuman dan misalnya yang namanya kita lihat kita langsung kasih hukuman, misalnya belum misalnya anak-anak itu tidak ada dalam pikiran mereka bahwa nanti kalau guru lihat ini pasti saya akan dapat ini. Dan malas tahu saja. Nah, ketika kita tahu, kita lihat dan kita memberikan bahwa project saya itu boleh. Harusnya saya tidak boleh lompat. Nanti saya hukum. Kemudian yang berikut bersifat satu arah. Bersifat satu arah ini guru pun suka sah. Pokoknya guru mau kasih hukuman apa itu suka. Jadi ketong tidak perlu tanya-tanya dengan murid lagi. Kita langsung misalnya berlutut 5 kali atau lari keliling di sekolah 10 dia akan tertawa menawa. Kemudian yang berikut berupa fisik dan hukuman. Misalnya anak-anak tidak disuruh lari, otomatis kan ada sesuatu dikeluarkan pasti orang akan lari, tapi dalam hati kalau ada ngomong aduh ini guru paling jahat sih. Coba baik kalau dia sadar, kalau tidak pasti dia bilang ini aduh pasti akan sampai ini.
Nah, yang berikut konsekuensi. Nah, konsekuensi rencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu monitor. Saya kasih contoh. Saya berbicara ini, anak-anak yang seperti kadang-kadang saya suruh baca buah halaman. Saya bisa di saat itu lagi, saya bisa kasih di depan kelas bisa tidak konsekuensi hukuman. Maksudnya kayak yang ringan-ringan sah, atau misalnya ada konsekuensi bahwa kalau di sampah satu tong sampah begitu, kemudian dua. Nah itu konsekuensi. Sedangkan restriksi sedangkan polisi murid kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang diharapkan untuk kita ada di poin ketiga ini. Jadi anak-anak kesalahan, anak-anak terlambat, kita panggil, terlambat, kita alasan terlambat. Nanti saya akan sampai pada masalahnya. Nah, ini 5 posisi kontrol yang pertama penghukum, kesalahan, dan manajer. Saya akan memberikan antara merasa salah dan tapi yang saya ajak semua, kita guru ini kita usaha sedapat mungkin agar kita ada pada posisi sebagai manajer. Restriksi itu posisi kontrol kita itu ketika kita menyelesaikan masalah, hendaknya kita gunakan segitiga dan posisi kontrol sebagai manajer. Nanti saya akan membagikan materi tentang ini secara khusus supaya kita belajar lebih banyak. Saya lanjut. Nah ini contoh penerapan itu kasus nih. Siswa memakai kita lihat satu ada hukum. Hukum ini dia memberikan sanksi kepada anak-anak ini pada bendera ini jangan tidak bisa pembuat merasa ini barangkali Bapak Ibu melakukanmu, kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Ini pembuat rasa ini pernyataan inilah yang kita akan pakai di posisi ini. Nah, kemudian yang berikut, teman. Nah, teman, ayo ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini tidak baik. Tetapi ya kerugian. Hanya saya posisikan anak saya di kelas 2. Tetapi di guru lain saya belum, artinya saya tidak zaman untuk didengar. Saya kasih contoh. Ini saya belajar ini sebagai teman ini, aduh, artinya saya merasa bersalah sekali. Karena begini, setiap paginya saya datang tuh saya sudah membesarkan anak-anak untuk mengerjakan. Bersihkan dulu di halaman. Nah, satu kali karena di depan sini sudah bersih, di depan kelas 2C sudah bersih, anak-anak bilang begini, Ibu, kita pilih ke sana ya. Kami bilang, iya, oh pilih ke sana lagi. Dia bilang begini, nah, kok bukankah Ibu bilang urus dulu di kelas? Bersih baru kepada orang lain. Nah, ini yang soalnya di sini. Jadi kalau dapat teman ini kita hindari sah. Karena misalnya nanti dengan saya, jadi atau dengan Ibu Ella, katakanlah di kelas 5C, dengan Ibu Ella sebagai guru kelas, anak-anak aman. Nah, tetapi ketika saya masuk sebagai guru kelas, guru agama di kelas 5C, karena teman ini tadi, jangan sampai anak-anak tidak mau mengikuti apa yang saya kasih. Tetapi tidak ya. Kelas 5C itu juga pokoknya mereka juga baik-baik. Dengan siapa saja mereka akan menunjukkan dia punya sikap sebagai pelajar. Kemudian yang berikut teman. Lebih baik besok sampai datang sekolah misalnya. Jadi mungkin ada untuk mengerjakan besok. Masih ada jawaban kita tahu. Yang penting kita tahu di manakah posisi kita. Nah, kita belajar dengan salah benar.
saling dan belajar itu ya aku mesti kalah jadi tidak tahu jadi sini tidak ada salah benar kita berkolaborasi ya kita lanjut ya ini yang kayak rata-rata kita sudah sinyal dan yang jelas kita sudah buat nah dia tidak beratur bisa bantu keyakinan keras dan peraturan keras. Mungkin perbedaannya kalau keyakinan kesepakatan yang diambil bersama. Kalau peraturan masih ada dengan kelas itu merupakan pernyataan umum. Kita semua buat, di kelas semua buat, guru menampingi, kemudian anak-anak menyampaikan poin-poin yang akan menjadi kesepakatan kelas, kita diskusi bersama, kita sepakati, kemudian kita membuat poster. Sedangkan aturan itu datang dari satu orang saja. Kalau satuan pendidikan SDM satu dia bilang begini, misalnya dilarang merokok di sekolah, itu aturan. Aturan di sekolah. Apa yang kata dilarang ya, padahal keyakinan hal-hal yang bisa tidak dilarang dihindari. Yang muncul dalam keyakinan keras itu adalah kalimat positif. Kalau positif, nah, saya akan dari hati bahwa sikap yang diambil menjamin itu kita sebagai contoh untuk memperjelas kata ya. Baik Bapak Yahya, terima kasih. Ada sedikit kesalahan teknis karena turun bagi laptop ini tidak terlalu. Ini adalah video pembuatan keyakinan kelas. ya ini teknis dari kalau tanpa suara saya kira kita semua memahami hal ini bahwa yang terjadi adalah kesepakatan kelas sedang dilakukan dan sekarang ibu ada sementara di kelas dan menyampaikan itu terkait dengan tidak apa-apa dan kalau suara ada dari sedikit Ya, jadi baik Bapak Ibu, maaf ini kesalahan teknis. Ini di luar dugaan. Seharusnya saya itu tadi setting sambung memang dengan speaker. Saya baru mencoba menjelaskan video yang teman-teman sudah nonton tanpa suara. Ya ini pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama itu langkah yang saya buat itu adalah saya menjelaskan seperti apa keyakinan kelas dengan tujuan. Kemudian saya buka ruang diskusi dengan anak-anak. Saya memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pikiran-pikiran. Walaupun ini adalah di siswa kelas 2C, tetapi diskusi ini berjalan dengan lancar. Walaupun dengan bahasa yang nanti saya memperbaiki, tetapi ada beberapa poin keyakinan yang kami dapat pada saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, setelah mereka sudah akan berdiskusi dan mereka menuliskannya pada post-it, poin-poin yang ada di post-it itu saya sudah siapkan wadahnya, yaitu kertas karton, tempel di papan, kemudian kami menempel. Mereka menempel. Setelah mereka menempel, saya minta salah satu orang siswa untuk membacakan poin-poin yang pemikiran-pemikiran yang ada pada mereka, dan kami juga menghindari kalimat-kalimat yang negatif sehingga keyakinan kelas keluar itu adalah keyakinan kelas dengan pernyataan-pernyataan yang positif. Ini kira-kira begini Bapak Ibu. Kemudian kami juga menandatangani setelah ini kesepakatan
menandatangani. Nah ini tadi yang saya bilang, saya minta salah satu siswa untuk membacakan kembali hasil pemikiran mereka yang sudah ada di post-it yang mereka menempel. Kemudian saya menulis kembali untuk membuat satu kesepakatan yang nantinya akan dijadikan atau kami buat satu poster yang menjadi keyakinan kelas di kelas 2C. Ya, ini sudah sampai pada proses penandatanganan. Ini ketua kelas 2C. Ini seperti kira-kira videonya begitu. Mohon maaf dengan kesalahan video yang ada, saya lanjut. Ya, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, dan ini juga kita sudah terapkan di sekolah kita. Nah, saya menambahkan sedikit tentang keyakinan kelas. Yang saya buat selama ini di kelas ternyata masih ada kurang. Nah, masih ada kurang. Yang saya dapat di guru penggerak memang sangat luar biasa, yaitu ketika pernyataan sudah ada, seharusnya pernyataan itu kita kaitkan lagi ke dalam nilai-nilai kebajikan yang ada. Misalnya tadi kita sudah tahu itu disiplin, tanggung jawab, etika, moral, saling menghargai. Nah, jadi misalnya masuk kelas tepat waktu. Nilai kebajikan yang ada dalam poin ini adalah disiplin. Misalnya saat guru menjelaskan, murid itu menyimak dan diam untuk mendengarkan. Itu merupakan nilai kebajikan untuk saling menghargai. Itu saling menghargai. Nah, dan jadi usahakan supaya kita yang kita sudah buat itu, kita juga mau melihat setiap poin-poin yang ada itu nilai kebajikan apa. Kemudian kita nanti kita tulis juga. Ada satu lembaran lagi supaya anak-anak betul. Saya terlambat berarti saya melanggar karena tidak disiplin. Saya mengulangi kata-kata kotor berarti itu tidak beretika, tidak bermoral. Jadi maksudnya supaya kamu tahu. Kemudian selain itu, tetapi kita harus buat tabel T dan tabel Y. Tabel T dan tabel Y itu, tabel T itu misalnya yang tampak terlihat atau yang tidak terlihat. Dan tabel Y itu mulai dari yang terdengar, sikap dan berperilaku. Contoh, yang terdengar itu misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu kan dia terdengar, toh? Nah, itu kan anak-anak berdoa. Ketika anak-anak melakukan ini nilai di program Pancasila bertawaf kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu dilakukan dengan tindakan. Dan masih ada banyak lagi. Ya, saya lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah,
ini yang tadi saya bilang bahwa kalau ketemu menyelesaikan masalah itu sebaiknya kita pakai ini. Karena kita pakai ini, nanti anak-anak pasti dia pelan-pelan akan berubah. Karena dia tahu dia punya kesalahan, dia tahu apa juga yang akan dia buat untuk memperbaiki kesalahan. Di sini, ini video juga pasti hal yang sama, karena tidak ada ini. Ya, biar saya naik saja. Ya, jadi di segitiga restitusi ini, ketika kita menyelesaikan masalah murid, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu pasti kita panggil anak-anak. Misalnya anak-anak terlambat, kita panggil. Nah, kenapa tahu bahwa apa yang anak-anak buat sehingga saya panggil? Terus dia akan kasih tahu. Nah, saat kita ada pada poin ini, kita menstabilkan identitas, melihat situasi yang terjadi kadang-kadang selama ini yang kita buat itu, aduh kalau ada yang sebagian salah, ini kita datang, ini kita panas, kenapa begitu. Ini dihindari. Yang kita lakukan itu, atau ini menstabilkan identitas semacam yang menasihati begitu. Nah, itu pasti kita kasih tahu. Orang bilang, kau umpan dia dulu, kau kasih pengantar dulu, pasti dia akan menceritakan semua dengan kalimat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Kan kita sekolah dulu, terlambat kita untuk terlambat. Dan yang berikut, ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Langkah ini kita pakai pasti dengan sendirinya dia akan kasih tahu juga. Dia ada buka bahwa misalnya kalau saya terlambat karena begini misalnya tidur larut malam kah, atau nonton di TV kah, atau bermain game, pasti dia akan menceritakan. Hal yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita semua masuk di tindakan, semua masuk di masalah. Nah, jadi misalnya anak dia terlambat bangun, pasti potong tanya, terlambat karena buat apa tadi malam? Pasti dia bilang gini, ibu saya terlambat tidur, terlambat bangun, kemudian main HP, apa segala macam. Itu pasti dia akan menceritakan. Nah, yang perlu kita tanyakan untuk kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, misalnya terlambat, kenapa terlambat? Kemudian yang berikut, kenapa kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya? Kenapa kita pakai ini? Nah, kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu dan seterusnya. Kita pakai ini, kita validasi untuk tindakan yang salah. Sehingga ketika kita memberikan nasihat-nasihat, pasti dia akan terima. Saya lanjut. Kemudian yang berikut, menanyakan keyakinan. Misalnya dia terlambat. Betul sampai di langkah ketiga, dia tentang keyakinan. Kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Dengan sendiri dia jawab. Mengapa dia jawab? Karena mereka sendiri coba ya menyusun itu poin-poin. Pasti dia akan ingat. Coba di kelas. Misalnya dia ribut. Betul tanya. Keyakinan kelas tidak, pasti akan kasih tahu kepada kita. Kemudian yang berikut, pasti disuruh tahu keyakinan misalnya terlambat. Saya terlambat, saya apa karena terlambat. Nah, lalu yang kedua kita tanya, kira-kira terlambat itu nilai-nilai apa yang telah dilanggar? Terlambat itu kan disiplin kan? Pasti dia akan kasih tahu. Kemudian yang berikut, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Pasti akan kasih tahu bahwa di kelas itu diusahakan supaya datang tepat waktu. Karena keyakinan dia yang tahu, nah yang susun. Kemudian yang berikut, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pasti dia juga akan menjelaskan. Pasti dia akan minta maaf. Kemudian dia bilang, ibu, saya malam itu saya tidak mau nonton TV lagi. Saya tidak mau main HP atau main game sampai larut malam. Saya berusaha untuk selalu bangun pagi dengan sendirinya datang sekolah pun tidak terlambat. Nah itu. Kemudian langkah yang berikut itu pasti kita menyampaikan kepada orang tua karena restitusi ini. Kita kasih tahu orang tua supaya orang tua juga bantu kita. Karena memang stakeholdernya kita itu 3 ya. Pokoknya guru, sekolah, orang tua, masyarakat. Kalau kita sendiri mau melakukan juga sama. Ujungnya kita minta tolong, potong sampaikan kepada orang tua dan orang tua bantu kita. Dan inilah letak keberhasilan kependidikannya di sini. Potong di sekolah itu potong mulai berarti menjelaskan
Tapi kalau di rumah kalau dia tidak belajar juga, besok dia datang kembali sekolah atau tanya, dia tidak tahu lagi. Tetapi kita kerjasama dengan orang tua, pasti orang tua juga akan bantu kita mengingatkan anak-anak bahwa harus belajar, selalu bangun pagi sehingga tidak terlambat ke sekolah. Ya kita lanjut. Oh ini umpan balik. Ini umpan balik dari keyakinan kelas dan dari restitusi tadi. Ini satu anak ini dia terlambat 1 kali sah. Tapi dia anaknya Rai. Dia itu penurut hanya karena malamnya itu dia main game. Tapi setelah saya panggil dia tidak terlambat lagi. Ini anak baik. Dan untuk nanti sebentar saya posting ini saya hapus ini. Karena kalau saya posting di LMS ini kan tentang apa ya, terlambat itu kan agak sedikit negatif toh. Ini kan tertulis hal baik. Tetapi ini terlambat maka saya hapus. Saya tidak hapus di hal ini. Ya. Dan penutup. Ya penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, sosial, kontrol sebagai anak atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu kompetensi cara kita. Jika kompetensi yang mendekati diri itu diri guru terhadap kepribadian, profesional, dan sosial. Jadi ini harus ada perhatian. Saya berbicara ini juga dibanyak sangat kurang, tetapi saya mau belajar supaya kita tidak sampai pada tingkat kesempurnaan. Kalau tidak ada manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi setidak-tidaknya kalau ada 2 poin, nah 1 bisa lakukan saat itu sebaik. Ya, terima kasih teman-teman untuk kesempatan. Teman-teman sudah bersama saya untuk kegiatan ini berjalan. Dan sekali lagi saya mohon dukungan. Saya minta pokoknya dari kesediaan teman-teman saya mau memberikan refleksi untuk mendukung saya, mendukung kegiatan saya atau mendukung materi ini. Refleksinya itu sejauh dari budaya positif, materi budaya positif yang sudah saya paparkan. Pasti ada kurang-kurangnya. Tetapi mari dukung saya untuk saya melengkapinya supaya menjadi sesuatu yang tidak sempurna, tetapi menjadi baik untuk kita bisa pelajari. Refleksinya saya minta beberapa teman-teman untuk membantu saya berefleksi. Kesempatan saya berikan ya, silakan. Yang pertama tetap semangat. Yang pertama tetap semangat. Dan yang kedua tetap berusaha untuk maju. Dan yang ketiga sukses. Baik, terima kasih untuk refleksi yang pertama. Ibu Damaris selalu mendukung saya. Kalau sudah mendukung saya secara pribadi, otomatis lembaga di mana kita hadir bersama-sama di saat ini untuk sama-sama kita melaksanakan tugas kita sebagai guru. Saya percaya bahwa budaya positif ini kita akan berusaha untuk menerapkannya di sekolah kita. Masih ada teman-teman refleksi.